defenders, lines it up for the shot. It's a goal! Ditahan imbang 1-1 melawan Tanzania, Indonesia bermain koordinatif dan agresif namun masih lemah dalam penyelesaian akhir. Mungkin itulah yang terlihat di pertandingan latihan atau training match Indonesia melawan Tanzania kemarin sore di lapangan Madia Jakarta. Pertandingan ini sebagai bahan untuk mengukur kesiapan timnas dalam menghadapi pertandingan krusial ke depan, yaitu melawan Irak dan Filipina di Stadion GBK mendatang. Indonesia bermain sangat agresif, dominan menyerang. Mereka bermain dengan banyak variasi serangan, dibangun dari lini belakang dan berbagai sektor lapangan yang lain, tak mampu membuahkan gol satupun sampai di menit akhir pertandingan. Peluang begitu banyak didapatkan, namun tetap saja benteng Tanzania masih kokoh tanpa kebobolan. Tercatat ada sekitar 6 shoot on target. Hal ini menandakan masih kurangnya beberapa hal di timnas Indonesia. Kalau kita kulik dari fakta pertandingan yang ada beberapa hal yang harus menjadi PR timnas Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe. Kelebihan timnas. Line up di paruh pertama pertandingan uji coba melawan Tanzania bakal menjadi starting line up utama Sintayong dalam menghadapi timnas Irak mendatang. Terlihat line up ini paling solid, sangat agresif dan dominan dalam banyak hal. Penguasaan bola, membangun serangan, kreativitas serangan, dan kemampuan bertahan. Line up dengan formasi unggulan Sintayong 3-4-3 dengan 3 fullback kokoh, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho. Di gelandang tengah atau midfielder, pemain dengan value market tertinggi Indonesia yaitu Haye bersama Ivar akan menjadi motor dan starter build up serangan timnas. Sementara pada winger ada dua Asnawi dan Sen Patinama akan melakukan penetrasi di sisi lapangan. 3 penyerang dengan kebebasan melakukan rotasi ada Ratna Rotmangon, Strike, dan Marcelino. Menarik sekali, Marcelino pada kali ini ditempatkan di sisi kanan serangan. Namun meskipun demikian terlihat ketika penyerang tersebut tidak jarang melakukan switching. Pada babak pertama, pemain Indonesia menyajikan permainan pola menyerang yang sangat berkelas. Build up yang dibangun pemain belakang dimulai dari Jordi Amat, kemudian dialihkan ke Ivar, kemudian ke lini depan, terus dialirkan sambil terus melihat ruang kosong untuk dilakukan penetrasi terus-menerus terjaga, saling koordinasi melakukan switching dan rotasi sehingga tetap tidak ada ruang atau zona yang kosong. Sesekali penyerang harus turun ke belakang untuk memancing agar pemain musuh naik sehingga memunculkan ruang kosong di zona lawan. Berbagai peluang pun tercipta dengan indah, namun lagi-lagi sayang hasil akhir belum memberikan perubahan skor. Beberapa peluang itu didapatkan oleh Sen Patinama yang sundulannya masih bisa ditepis oleh penjaga gawang, Strike yang sudah one-on-one dengan kiper namun bola masih membentur kaki penjaga gawang, tendangan bebas Haye hampir saja masuk ke sisi kiri penjaga gawang, dan sontekan Egy yang masih menyentuh bagian atas mister gawang. Pada pertahanan, line up ini juga cukup solid dalam menjaga pertahanan. Koordinasi dan komunikasi cukup bagus dalam menjaga zona pertahanan agar tidak banyak celah yang bisa dikonversi menjadi gol. Meskipun demikian, beberapa peluang Tanzania juga nyaris membuahkan gol. Beberapa aksi penyelamatan pemain belakang timnas patut diacungi jempol, terutama saat Rizky Ridho melakukan aksi penyelamatan yang menawan di area kotak penalti. Kelemahan di finishing. Bermain dengan formasi 3-4-3, Indonesia menginginkan serangan yang lebih destruktif, penguasaan lapangan tengah yang dominan, dan pertahanan yang solid. Namun hal itu semua harus didukung oleh permainan yang berlevel jika ingin memetik kemenangan.
Pemain timnas tercatat beberapa kali melakukan serangan hingga mendapatkan peluang yang sangat baik. Namun lagi-lagi kesempatan itu tidak membuahkan hasil karena satu hal, yaitu kualitas finishing yang belum baik. Kualitas finishing sangat ditentukan dari kreativitas finishing. Beberapa celah pemain timnas untuk melakukan shooting terlihat ada pemain yang sudah siap mendapatkan passing, namun passing itu tidak diberikan. Kemungkinan jika passing itu diberikan, kesempatan terciptanya gol akan lebih didapatkan. Semoga hal ini menjadi perhatian sehingga dilakukan upgrading dalam hal finishing yang lebih baik. Umpan lambung yang tidak efektif. Beberapa kali pemain timnas melakukan umpan dari sisi tengah, bahkan dari area belakang, melakukan umpan lambung ke daerah pertahanan lawan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesempatan untuk melakukan shoot on target. Namun terlihat akurasi umpan tersebut belum begitu baik, sehingga mudah diintercept oleh pemain belakang lawan. Untuk mengulangi sebuah gol cantik ke gawang Korea Selatan oleh Strike beberapa waktu lalu, namun karena umpan lambung yang belum akurat, umpan tersebut lebih sering mudah untuk digagalkan. Sebagai kesimpulan, melalui pertandingan uji coba ini, Indonesia sudah cukup bagus dalam membangun serangan melalui umpan-umpan pendek, namun masih lemah dalam penyelesaian akhir. Sementara serangan yang dibangun melalui umpan-umpan lambung lebih sering mudah untuk digagalkan. Dibutuhkan kreativitas serangan dan akurasi shooting on target yang lebih baik.